Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Informatika untuk praktikum sistem operasi. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua untuk sistem operasi, kita membicarakan mengenai codingan-codingan yang ada bisa digunakan pada Linux menggunakan Vim editor. Nah, sebenarnya dia bisa menggunakan V, tapi kita akan menggunakan Vim yang lebih mudah, ibaratnya dia lebih improve yang dibuat sama komunitasnya dari Linux sendiri. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, pertama kita bisa ngebuka yang namanya terminal kita sendiri. Di sini kalau ya bisa Ctrl Alt kayak minggu kemarin gitu ya, atau bisa diklik ini show application sudah terminal. Nah, di sini nanti kita akan bisa ngebuka yang namanya muncul kayak gini. Nah, ini untuk yang namanya gimana sih caranya biar ada Vim-nya. Vim itu nggak diinstal secara otomatis. Jadi kita bisa misalkan searching dulu sudo apt search Vim. Ada password, tunggu dulu, tidak akan mencari yang bisa diinstal. Di sini ada macam-macam nih, ada Zatura, Zil. Nah, kita cari yang kita butuhin adalah Vim. Sebenarnya bisa langsung install aja ya gitu. Di sini ada yang namanya Vim Improve. Nah, jadi dia versi V tapi yang udah di enhance gitu ya. Nah, V ini sendiri adalah kayak kode editor gitu. Atau VTest. Di sini kita bisa ngebuka kayak kode editor segala macamnya. Kita bisa tulis di sini. Kayak gitu, ada echo segala macam kayak gitu ya. Nah, oke. Oke, ini kalau pakai V emang rada aneh. Ini kita keluarin dulu. Oke, nah setelah kita cari tadi ada yang namanya Vim, kita bisa sudo apt install Vim. Nah, di sini saya udah install, jadi dia akan tertulis di sini munculnya itu kayak gitu tuh, kayak dari building, package list dan segala macam kayak gitu. Newly install, upgraded nggak ada yang dirubah segala macam karena udah kepasang juga gitu ya. Vim is already the newest version. Nah, terus di sini kita bisa langsung buka Vim test. Nah, di sini saya udah nyiapin beberapa codingan seperti yang kayak yang ada pada PPT. Di sini ada yang pertama itu kita ada Vim genap. Di sini saya cuma pengen menjelaskan tentang mengenai codingan sederhana mengenai bilangan genap gini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada echo min n masukkan angka, di sini min n ini kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa nanti taruh di activity-nya. Karena saya masih bingung nih, min n ini apakah dia cuma ngatur spasi, ngatur enter, atau dia akan ganti baris baru. Karena seingat saya ada min p juga sih, lupa min p atau min n yang bisa ganti baris baru. Terus ada read bill, ini membaca variabel. Kalau nanti setelah di echo ini kayak print gitu ya, ibaratnya print read bill, dia akan masuk ke sebagai variabel bill. Terus ada if, nah di sini jangan lupa if spasi kurung siku spasi. Di sini ada $2. Di sini saya pribadi juga masih bingung nih, maksudnya apa sih $2 ini gitu. Karena di sini ada strip eki min 0. Strip eki min 0 ini eki ini sebenarnya sama dengan gitu ya. Kalau lihat di PPT itu ada min eki, min le segala macam. Jadi kalau suatu kondisi dia menggunakan min eki kayak gini. Nah, di sini sama kayak dengan biasanya aja. Nama variabel $2 berarti modulus gitu kan, mod sisa hasil bagi 2. Nah, jadi di sini bentuk dolar ini sendiri itu berfungsi untuk memanggil variabel. Jadi jika variabel bill dia manggil variabel bill ini jika variabel bill ini dibagi modulus 2 dengan sisa hasil baginya 2, maka sisa hasil baginya itu 0, maka dia akan terpenuhi dan masuk ke echo bilangan genap. Nah, fi ini adalah akhir dari if. Jadi pada Vim ini dia ngebalik. Jadi kalau if jadi v, kalau case jadi esak kalau nggak salah. Nah, di sini bisa kita coba aja. Nah, gimana cara keluar dari yang namanya keluar dari Vim ini? Itu kalau kita mencet esc atau escape, terus titik 2 w dan q. Kalau kalian lihat di bawah ada tulisan. Nah, kalau udah kita enter, nanti kita akan balik ke sini. Nah, gimana sih cara ngerunningnya? Kita compile dulu. Jadi kita chmod +x nama filenya. Nah, habis itu kita panggil dengan titik garis miring nama filenya. Nah, sini keluar nih, masukkan angka. Tadi kan kita minta masukannya itu kalau sisa hasil bagi 2 itu sama dengan 0, maka dia genap kan. Berarti misalnya kita tulis 6, maka dia bilangan genap. Tapi karena kita tidak punya kondisi lain di sini, cuma ada echo bilangan genap terus langsung diselesaikan, maka kita lihat ya, dia akan keluarnya itu kita masukin angka ganjil, maka dia akan langsung selesai gitu aja codingannya gitu ya. Nah, jadi selanjutnya juga ada yang namanya looping. Oke, ada Vim loop di sini. Nah, ini
looping sederhana aja pakai for do gitu ya. Di situ kan loopingnya ada for do, ada for while, ada for while kan jadinya ada for do, ada do while, ada do until segala macam kayak gitu. Nah, terus di sini ada sama juga ada for. Di sini for angka in 1 2 3 4 5. Seingat saya ini nggak usah pakai titik koma. Kita coba yang nggak pakai titik koma ya. Di sini ada do echo. Nah, angka sama dengan dolar angka. Jadi dia akan manggil nih angka sama dengan yang saat ini aktif itu adalah yang dipakai itu 1, maka yang keluar ke echo adalah 1. Angka sama dengan 1 lalu dan. Nah, dan ini digunakan untuk memutar yang namanya nilai ke atas lagi nih, ke for lagi kayak gitu. Nah, kita coba lagi. Escape key, terus kita chmod loop. Nah, nanti udah selesai di loop. Nah, muncul nih di sini ada angka 1 2 3 4 5 kayak tadi ya for-nya gitu ya. Nah, terus kita lihat di PPT nih. Di PPT ini juga ada yang namanya untuk percabangan ya. Untuk percabangan itu di sini ada case percabangannya. Nah, di sini kita lihat nih, di sini case nih. Dia echo gitu kan, pilihan warna, echo kosong. Ini udah kasih file kosong aja gitu ya. Terus echo 1 2 3 4. Terus ada echo min n, ini juga buat ngasih strip aja gitu kayak min p tadi yang saya bilang tadi. Terus masukkan pilihan Anda, read pill. Terus ada case $pill, dia manggil variable pill in 1 echo gini, pilihan satunya, pilihan 2-nya, 3 dan 4-nya. Dan di sini menggunakan bintang jika kan kalau di ada ya beberapa kayak ada default gitu ya. Kalau di case di sini pakai bintang, echo nggak ada dalam pilihan tuh gitu. Nah, di sini lihat nih, esak berarti kebalikan dari si case ini sendiri, berarti dia ditutup gitu ya. Terus di sini juga ada ini yang perulangannya tadi, do echo angka sama dengan dolar angka kayak gitu. Terus ada di sini ada while kondisi, di sini ada kondisi while. Nah, echo min n itu tadi yang ada agar ada jaraknya, atau mungkin juga bisa ada yang tahu nih min n ini apa sebenarnya gitu ya, bisa nanti ngasih tahu di activity kalian. Terus ada masukkan angka, titik 2, titik koma, read a. Nah, di sini sebenarnya titik koma ini nggak harus ada, dia bisa dipakai. Nah, di sini dipakai cuma buat ngemisahin ini karena ada satu baris gitu ya. Read a ulang sama dengan 0, while dolar ulang dia manggil variabel le. Nah, kalau kita lihat di PPT, nah ini namanya ada operator perbandingan. Jadi EQ, NE gitu ya. EQ equals sama dengan, NE itu not equals, GT itu greater than lebih besar, LT lebih kecil, GE itu greater equals lebih besar sama dengan, LE itu less than equals lebih kecil sama dengan. Kayak gitu. Nah, di sini dia tadi makainya itu LE berarti lebih kecil sama dengan. Jadi kalau si variabel ulang ini yang dari itu sama dengan 0 gitu ya, dari 0 lebih kecil dari sama dengan A, maka akan terjadi ini echo dolar ulang ya, berarti artinya 1 gitu ya. Nah, terus 0 gitu ya. Nah, terus di sini ada let. Nah, ini kalau for dia otomatis, sedangkan kalau pada while dia harus ada counternya. Nah, counter ini dia menggunakan let kutip ulang sama dengan dolar ulang plus 2. Jadi dia mengambil, pokoknya di yang namanya vim, kalau dia manggil variabel itu menggunakan dolar depannya gitu, depan variabelnya. Nah, terus dan echo, dan ini untuk memberhentikan yang namanya do-nya gitu ya. Do, nah berartinya dan. Nah, ini echo cuma ngasih batas saja. Di sini juga ada yang namanya until. Kayaknya kalian sudah paham gitu ya perbedaan while sama until gitu ya. Kalau while kan selama kondisi terpenuhi dia akan terjalani, tapi kalau until program akan terus berjalan sampai kondisinya terpenuhi. Kalau while itu selama, kalau until itu sampai kayak gitu ya. Terus di sini ada break statement. Di sini digunakan untuk memberhentikan. Jadi ketika kalian di sini ada nih while ulang, di sini ada ulang sama dengan 0. Masukkan angka, misalkan masukinnya 5 gitu ya. Di sini ada while ulang kurang dari sama dengan 5, misalnya tadi ya inputannya kita ya. Nah, dia akan nulis echo ulang, yaitu yang sekarang itu 0. Lalu dia akan nge-counter let ulang sama dengan ulang plus 1, berarti ulangnya menjadi 1. Nah, if 1 sama dengan 5, dia nggak sama kan? Nah, maka karena nggak sama, dia nggak akan ke sini, dia akan ke V. Nah, ke V ini habis itu akan ke dan dia akan ke atas lagi. Tadi ulangnya menjadi 1 kayak gitu terus. Dan nanti sampai kira-kira sampai ini ulangnya 5,
5, misalkan di sini walaupun input kalian 10 dan tetap berarti 5 karena di sini ada kondisi if ulang yang variabel yang di counter tadi sama dengan 5, maka echo perulangan sudah sampai ke 5, echo perulangan dihentikan dan break. Jadi break ini seperti kayak memberhentikan program. Makanya jika input kalian 999 tapi di sini ada if ulang equals atau sama dengan 5 lalu di break, maka programnya akan berhenti kayak gitu. Nah, sini ada continue nih. Continue ini apa? Ini bisa dibilang continue ini buat ngelewatin gitu ibaratnya ya. Langsung aja lah gitu. Nah, jadi kayak for angka 1 sampai 10 nih. Do if angka sama dengan 5, maka continue. Tapi kalau enggak, dia nge-output kan angka sama dengan dolar angka. Navi yang itu memberhentikan dari percabangan if-nya. Terus ada done. Dan ini untuk memberhentikan for-nya. Untuk melanjutkan for-nya, sorry. Terus ada selanjutnya ada 2, 3 sampai ke nemu 5 nih. If dolar angka 5 sama dengan 5, maka continue. Jadi dia langsung ke sini, ke bawah ke V. Selesai percabangannya, nanti ke perulangan lagi ke 6, 7, 8. Jadi nanti untuk outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena E-nya ini akan dilewatin gitu aja. Nah, ini saya kasih unjuk ya. Oke, udah masuk. Tadi ada vim continue. Tadi saya udah bikin filenya. Ada for angka 1, 3, 4, 5, 9, 10 sama ya gitu. Cuma bedanya di sini di sini dia ada titik koma tapi di saya nggak ada. Sebenarnya sama aja, nggak ngaruh. Sorry, ada pesawat lewat. Jangan lupa escape. Titik 2 weki. Nah, kalau misalkan saya lupa ngomong, kalau misalkan kalian mau benerin program, kalian klik lagi vim continue, ini nggak bisa langsung ketik. Kalian pencet dulu insert yang ada di keyboard kalian, insert, dia baru bisa ngetik tuh. Kalau enggak dia nggak bisa. Misalkan ya, oke, coba vim, saya belum pencet insert. Nah, tuh dia jadi kayak gitu tuh, jadi aneh. Jadi dia nggak akan, malah tuh dia malah jadi ngerusak yang ada. Nah, jadi tadi insert dulu, terus V, nah baru ke escape, titik 2 WQ. Nah, kalau udah kita chmod plus X continue, terus titik strip, titik garis miring continue nama filenya. Nah, saya bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ada, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu untuk pertemuan kali ini, untuk itu aja. Nanti kalau ada apa-apa tinggal tanya aja di Gmeet, di sesi Gmeet. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.